Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Wah, masih bersama saya Abu Marlo. Dame. Fakir ketiga. Oh, fakir tiga. Ya. Fakir satu, fakir dua, fakir tiga. Gitu. Oke. Wah, kita udah basah nih kayaknya ya. Nyelam terus nih. Nyelam terus. Jadi udah basah, mulai ngap-ngap ya nggak apa-apa ya. Konsekuensi dari menyelam adalah nggak bisa tanggung gitu. Kalau udah basah ya basah sekalian. Kayak kita udah bicara tentang banyak hal, terutama kita bicara cahaya gitu ya, dan itu sangat relate banget dengan hukum pastinya. Dan kita sering mendengar tentang kata-kata sunatullah, sunnahnya Allah, hukumnya Allah, yang mungkin sering kita ucapkan, tapi jangan-jangan kita nggak ngerti gitu, hukum ini seperti apa, bekerjanya seperti apa, dan saya rasa kita penting banget nih untuk mengelaborasi tentang hukum atau sunatullah ini. Gimana Mas Soni? Iya, terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Al-Quran itu isinya sunatullah, ya, sunnah itu artinya hukum, bisa dibilang kebiasaan juga. Jadi hukum sunatullah di surat 48 ayat 23, surat 32 ayat 38, itu adalah hukum yang Allah hamparkan ketika alam semesta ini diciptakan. Dan hukum ini berlaku untuk semua makhluk, gitu kan. Makanya Al-Quran itu zikrul lil alamin. Yeah. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Semua makhluk dan manusia. Nah, tidak mengenal perbedaan-perbedaan. Jadi nggak kenal syariatnya apa, sukunya apa, agamanya apa. Terus kemudian orang zaman dulu, zaman sekarang. Karena kalau di Al-Quran dibilang sunatullah yang dulu udah akan berlaku juga untuk yang sekarang, gitu kan. Jadi semua itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali gitu kira-kira. Nah, Allah memberikan hukum ini untuk mengatur alam semesta termasuk manusia. Disebut sebagai hukum Allah atau kata lainnya itu Taurat. Nah, Taurat itu artinya hukum-hukum Allah. Nah, kalau di Quran kita itu diminta untuk patuh kepada hukum Taurat ini atau disebut sebagai kepatuhan yang hakiki, atau Quran itu sebut dinul qayyimah gitu. Okay. Jadi kepatuhan yang dulu. Jadi din itu artinya kepatuhan. Dan orang yang disebut Islam adalah orang yang patuh kepada hukum-hukum Taurat ini. Oke. Berlaku buat semuanya, termasuk semua syariat gitu ya. Nah, Al-Quran itu mengajarkan hukum-hukum ini. Makanya di surat 3 ayat 7 ya, itu disebut ada ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, ya kan? Ayat-ayat muhkamat itu adalah pokok-pokok Al-Quran, ya kan? Karena muhkamat itu artinya hukum. Jadi muhkamat itu nanti mungkin Bang Dame bisa menyampaikan, itu ada takwilnya. Jadi nggak semua orang itu bisa memahami hukum-hukum ini. Nah, orang berusaha mencari-cari takwil atau arti yang sebenarnya, padahal hanya orang-orang yang diberikan, kita bahas kemarin, cahaya, frekuensi, vibrasi tertentu yang akan dibuka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuka wawasan untuk menjelaskan hukum-hukum Taurat ini secara detail. Nanti ada 20 hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat ini dihamparkan untuk kita semua, ada utusan-utusan Tuhan gitu, yang ada di tempat tertentu, zaman tertentu, kondisi tertentu, geografis tertentu dan sebagainya. Mereka-mereka ini menyampaikan hukum Taurat. Nah, untuk orang utusan-utusan ini, Allah memberikan keleluasaan untuk membuat sebuah reminding system. Supaya orang-orang yang dibawa ini bisa memahami hukum Taurat. Keleluasaan ini namanya syariat. Gitu. Jadi ada beda antara Taurat dan syariat. Kalau hukum Taurat itu berlaku untuk semua, syariat itu sebenarnya berlaku pada kelompok itu. Oke. Ya. Oke, jadi pengejawantahan dari hukum yang universal masuk ke dalam sebuah, let's say, community lah gitu ya. Community yang syariat yang berbeda-beda. Jadi Allah itu sebenarnya menciptakan kita dalam syariat yang beda-beda loh. Ya. Ya. Di surat 5 ayat 48 dikatakan bahwa dia menciptakan aturan-aturan untuk setiap syariat yang berbeda-beda, untuk umat-umat tertentu gitu. Ya kan? Ya, 2267 juga kan ngomong gitu. Betul. Bahwa konteksnya bahwa pasti beda-beda syariat. Udah 2267, ada. betul. Ya. Tidak boleh berbantah-bantahan. Iya.
Nah, jadi di 548 disebutkan tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Itu namanya syariat, bukan Taurat ya. Kalau Taurat semuanya, syariat itu tergantung dari kelompok dan sebagainya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu syariat aja gitu. Tapi Allah nggak menghendaki begitu. Iya. Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Nah, berlomba-lombalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Artinya berlomba-lombalah mengerjakan hukum Taurat gitu. Karena hukum kebajikan itu adanya di hukum Taurat itu gitu. Iya. Hanya kepada Allah kembali kamu semua dan akan diberitahukan apa yang kamu perselisihkan. Nah, kita itu sering berselisih karena syariat. Ya, bukan Tauratnya gitu ya. Kalau kita memahami hukum Taurat, kita nggak pernah berselisih gitu. Tapi sekarang ini agak dibelokkan sehingga kita berlomba-lomba ngerjain syariat. Oke. Kayak semacam sholat, puasa, zakat, haji itu syariat. Dia bukan Taurat. Tapi berbuat baik, bermanfaat buat orang lain di frekuensi tertentu dan sebagainya, itulah Taurat gitu. Ya. Berarti syariat itu jembatan menuju Taurat gitu ya kira-kira ya. Reminding system menuju Taurat. Oke. Saya mau dari silakan. sini tambahin nih Kang Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang sunnatullah ini kan nggak bisa dilawan ya. Jadi kalau tadi uraian Mas Sony itu related banget dengan yang selama ini juga sudah jadi struktur pengetahuan. Jadi ada namanya itu law of nature, ya hukum alam. Itu dia nggak pilih bulu, pegang api ya panas kan gitu. Mau agamanya apapun pegang api panas. Jadi kita dari lantai 50, kalau nggak takdir mati ya nggak mati ya. Lo coba aja lompat kan gitu. Karena ada hukum gravitasi kan gitu. Nah, law of nature inilah sebetulnya yang ditemukan oleh para saintis. Ya kan, ilmuwan-ilmuwan. Ya misalnya kayak fisika gitu kan, kimia itu kan banyak. Dan di balik semesta ini ada itu. Tapi juga ada hukum yang dibikin oleh manusia. Hukum positif suka disebut. Peraturan perundang-undangan, hukum ya kan? Lampu merah itu kan kita di sebuah tempat kita membuat aturan. Ada yang sebuah negara, ada aturan hukum-hukum yang berkaitan dengan budaya tertentu. Bahkan bahasa itu juga hukum-hukum kan gitu. Hukum bahasa kan gitu, subjek, predikat, objek gitu. Nah, ketika hukum demokrasi kan untuk memilih presiden kita pakai hukum demokrasi kan gitu. Bukan hukum Taurat kan gitu. Tapi nanti dia nggak bisa melawan hukum sunnatullah. Nah, untuk menjembatani dari hukum positif yang dibuat manusia ini, itu Tuhan mengutus seorang nabi, utusan. Agar manusia dengan keterbatasan pikirannya bisa menyambungkan. Oke. Makanya disitulah ada syariat. Jadi tasyri'i syariat diberikan ke komunitas ini, ke kelompok ini gitu. Tapi syariat ini tidak terputus dengan hukum Tauratnya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ternyata karena manusia ini belum tersingkap, makanya tadi kan takwil, muhkamat. Jadi hukum alam ini bukan kita yang bikin, bukan disepakati. Saudara-saudara kita demokrasi ya, air itu cair bening menyegarkan, sepakat, nggak perlu demokrasi. Oke. Emang begitu. Kan Malik ya. Iya kan, dia nggak perlu kesepakatan karena nanti di era medsos ini memilih presiden itu karena viral, karena elektoral misalnya. Tapi kalau Tuhan memilih pemimpin, itu pakai hukum Taurat. Siapa yang mengerti hukum Taurat, hukum-hukum alam ini, dia yang mewarisi kekhalifahan. Jadi dari situ kita mulai paham tuh. Nah, ketika misalnya saintis menemukan hukum-hukum alam ini, hukum-hukum kehidupan dengan pemikiran intelektual mereka, dia menemukan loh, bukan Newton yang bikin hukum gravitasi. Dia menemukan. Makanya disebut penemu ya. Penemu. Jadi bukan tapi peraturan Indonesia bikin Pancasila itu kesepakatan founding fathers dari inspirasi yang mereka dapat, kita sepakat untuk menjaga. Perjanjian. Kita buat kesepakatan, buat perjanjian. Namanya di Quran tuh misak. Misaku golidoh, perjanjian yang dibikin. Nanti kalau kita bicara Bani Israel bikin perjanjian, itu kesepakatan. Tapi hukum syariat itu dibawa oleh utusan-utusan ini tergantung dari kondisi, keadaan masing-masing tempat dan zaman. Gitu. Lalu kayak misalnya gini Kang Abu, sholat 5 waktu di daerah yang nggak ada siangnya gitu, atau nggak ada malamnya, kan nggak berjalan.
Puasa, Siang malam itu hukum alam. siang malam hukum alam. Di situ. Oke. Nah, tuh gimana tuh? Puasa, Iya, iya. Siang malam tuh pasti clear ya. Ya, puasa Ya, oke. di daerah yang nggak ada malamnya. Gimana mau puasa? Gimana tuh? Kan tergantung keadaan semua. Naik haji sekarang. Kita ini naik haji, kalau Kang Abu daftar haji sekarang, Kang Abu baru bisa haji 20 tahun lagi. Kang Abu tahu nggak kalau di Malaysia, Bang Dame, kalau saya daftar haji tahun ini, saya baru 100 tahun lagi bisa naik haji. Coba. Jadi bukan buat anak saya, itu buat cucu saya. Karena kuotanya cuma 22.000. Nggak bisa gitu. Gimana cara ngerjain syariat? Gimana? Tapi hakikat haji, yaitu perjalanan menuju Baitullah yang ada di Ya. dalam diri, Ya. itulah Taurat gitu. ya, dapat. Kira-kira tuh ya. gitu. Semua orang bisa kan? Nggak usah nunggu 100 tahun lagi bayar Per saat ini ya. Ya, Nggak sempurna per hari dong ini. Ya. syariat kita kalau nggak haji kan, kalau itu kan. Ya, kalau nunggu 100 tahun patokannya lagi gimana nunggu 100 sempurna, tahun lagi kan? nggak sempurna Oh, dong. kalau kita jadi orang Malaysia 100 tahun lagi kita baru berangkat. Saya kemarin ketemu sama teman saya yang kepala BPKH bilang, wah kalau di Malaysia 100 tahun. Wah gimana cara naik hajinya? Kan tergantung keadaan masing-masing. Tergantung tempat, tergantung apakah saya mampu apa enggak. Itu syariat. Gitu. Nah jadi ini ada Taurat, ada syariat, yang kalau di surat 5 ayat 48, tiap umat punya syariat masing-masing. Dan ikutilah satu syariat itu di surat 45 ayat 18. Jadi kita harus ikut satu syariat nih. Karena ini juga penting menuju ke sana. Dan nanti kalau kita udah tahu hakikat, gimana cara ngajak orang banyak kalau kita nggak bersyariat? Makanya kata Sunan Kalijaga, syariat itu pakaian Ya. bagi kamu. Gitu. Pada suatu saat tertentu ya kamu lepas. Kayak di lembah tua itu di surat Iya, 20, iya. Lepas, yes. Nah, cuman kita tidak boleh merasa bahwa syariat ini paling benar. Karena Tuhan menurunkan banyak kok syariat di setiap utusan Tuhan gitu. Syariat Nabi Muhammad yang paling benar gitu. Nggak bisa, kan syariat lain juga ada. Perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi Muhammad itu melakukan perjanjian, Nabi Muhammad menegaskan kewajiban menjalankan syariat buat umat masing-masing. Dia nggak memaksakan satu syariat kok. Ya. Dia padahal pemimpinnya tuh. Karena dia memahami ini syariat, bukan Taurat. Gitu. Nah, perjanjian Madinah juga begitu, Madani kan, masyarakat Madani. Jadi pertama kita nggak boleh merasa oh, syariat ini paling benar, di luar ini masuk neraka loh gitu. Iya, oke. Yang masuk neraka itu yang nggak ngerjain Taurat, Iya. Bukan urusan di syariatnya bukan di aja gitu perbedaan ya. syariat, Oke. bukan Oke. gitu. Nah, tidak boleh merasa syariat saya yang paling baik gitu. Yang lain tuh jelek tuh, ini yang paling bagus gitu. Oh, kalau gitu Tuhan nurunin kalau satu syariat cuma satu gitu. Ya kan? Makanya di surat 2 ayat 62, 2 ayat 82, 5 ayat 69, apapun syariatmu kalau kamu ikut hukum Taurat, kamu dapat balasan kok gitu. Iya. Yes. Bener. Ya kan? Bener. Mau Nasrani, Majusi, Yahudi, Iya. apapun. Kalau kamu mengerjakan hukum Taurat ini, dapat kok hukum alam terjadi. Mau kamu syariat apapun juga, mau kamu nggak percaya syariat Tuhan pun. Iya, iya. Ya kalau menjalankan hukum Taurat, manifest. Ya, kalau jadi akan terjadi. Mau terus misalnya saya bilang, saya nggak ngerti tuh hukum Tuhan tuh, tetap terjadi gitu. Nah, makanya jangan bodoh jadi orang gitu, harus tahu gitu kan. Jangan jahil. Gitu. Surat 5 ayat 50. Apakah hukum jahiliyah atau hukum Taurat yang kamu mau anut? Iya, iya. Kalau kamu belum tahu hukum Taurat, kamu tuh di mata Tuhan itu masih bodoh gitu. Meskipun gelarmu profesor doktor, kira-kira gitu. Dan haji gitu ya. Tadi ya konteksnya secara syariat kan. Betul, betul. Ya. Dan tidak boleh, jadi satu nggak boleh ngerasa diri paling benar, dua nggak boleh ngerasa syariatnya kelompok paling baik, yang ketiga nggak boleh memaksakan syariat ini ke orang lain. Makanya di surat 45 ayat 18 ikuti salah satu syariat 2267, jangan berbantah-bantahan. Surat 5 ayat 48 jangan berselisih. Kita kan berselisih karena syariat. Yang satu doa kunut, yang satu enggak, Iya, yang satu gini, yang satu enggak. Selisih karena syariat. Padahal syariat ini reminding system gitu. Percuma kamu ngajar ini kalau kamu nggak ngerjain hukum Taurat. Yang paling bagus dua-duanya gitu. Yes. Nah, di bawah syariat ada lagi budaya. Nah, itu lebih bawah lagi tuh. Budayanya harus ke Arab-Araban, ke Jawa-Jawaan, Batak-batakan. ke Batak-Batakan. Budaya itu.
Makanya di surat 30:22 kamu dijadikan berbeda-beda bangsa, bahasa, budaya, 49:13. Berbeda suku, berbeda apa. Itu di bawahnya lagi. Tetapi itu di 49:13 keren ya. Kalimat endingnya inna akramakum indallahi atqakum gitu. Yang mulia bukan budayanya, bukan syariatnya, takwanya gitu Takwanya. ya. Oke. Dan takwa itu nggak kenal syariat. Maksudnya syariat apa aja bisa gitu. Nah ini kita changing paradigm. Nah ini yang lebih penting. Itu paling susah sih. Once kalau kita mau baca Quran secara benar, harus dibuang semua mindset paradigma yang udah ada ini. Yang benar tuh apa? Nah itu beratnya karena kita ngerasa kelompok kita ini udah paling. Kalau di surat 2 ayat 94 tuh, surga tuh buat kelompok gua aja deh kalau perlu. Orang lain nggak boleh masuk gitu. Orang lain tuh semua di luar kita tuh salah gitu. Padahal Quran nggak begitu gitu. Tapi kan mau nggak mau kan tetap aja ya, secara individual kita lahir nggak tahu apa-apa gitu ya. Kita masuk ke dalam budaya, berarti naik ke dalam konteks syariat, naik ke dalam konteks Taurat. Ini perjalanan dari bawah ke atas ini juga kan sebuah proses gitu ya. Gimana tuh Bang Damai? Ya, jadi saya tadi terus terang ada perubahan paradigma yang luar biasa bagi saya waktu Mas Sony bilang kum Taurat. Kan pikiran kita kan Musa kan, Yahudi kan. Taurat kan gitu. Enggak, Taurat tuh bikinnya tuh buku gitu. Buku gitu. Atau punyanya Musa. Iya, dan Musa diidentikan dengan Musa kan. Zabur, Daud gitu kan. Dan itu dulu gitu. Udah terpatri di benak kita itu. Tapi begitu Mas Sony uraikan, maksudnya hukum Taurat itu adalah hukum yang berada di balik semesta ini. Yang mengendalikan. Jadi saya waktu diskusi sama Mas Sony bilang juga, oh kenapa Tuhan kadang menggunakan kata kami gitu. Kami kan kami tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk. Itu berarti Tuhan manifest sebagai sistem hukum alam. Betul. Jadi kita mau percaya secara teologi, secara syar'i Tuhan yang dalam agama kita itu atau tidak, kalau kita melanggar hukum-hukumnya, kita akan digilas hukum itu. Kalau dalam pembelajaran saintifik kan mereka kadang nyebut hukum Taurat itu prinsipal, Mas. Prinsip yang nggak berubah dari sampai kapanpun. Makanya ada begini juga, ini ada menarik juga Mas Sony kita diskusikan. Kan ada aliran komunis, ada aliran kapitalis. Kan itu kan menjadi hukum negara. Ada demokrasi gitu. Itu kan dibikin oleh manusia, akal manusia. Apakah itu sama dengan hukum syariat? Kan itu jadi pertanyaan banyak orang juga. Saya selalu bilang, hukum syariat itu kembali lagi mendekatkan manusia untuk ke hukum Taurat. Dan di Quran ada orang yang menjalankan syariat, nggak menjalankan Taurat. Al-Ma'un kan. Kamu sholat tapi kamu lalai. Iya. Kamu sholat di surat syariat, tapi kamu nggak berbuat baik gitu. Kamu sholat tapi kamu merugi gini. Ada orang misalnya penjual beras. Setiap ada azan, langsung dia ke masjid sholat. Pulangnya di timbangan berasnya itu dikasih pemberat gitu. Dia curang. Jadi di surat 83 1-3 gitu. Kalau awal waktu dia ya? Kalau sholat awal waktu gitu. Tapi pulangnya dia curang gitu. Nah itu jalanin syariat, nggak jalanin Taurat. Yang Allah nanti nilai itu si Tauratnya ini. Syariat itu adalah membawa kita ke sini menjadi orang lebih jujur, lebih baik, lebih sabar, lebih bersyukur gitu loh. Nah, jadi makanya ini yang harus tahu gitu. Misalnya surat 23 ayat 1-8. Qad aflahamal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyun, yaitu orang-orang yang apa? Memegang amanah, di hartanya ada bagian orang lain, berbuat baik dan sebagainya tuh 23 1-8. Itu artinya apa? Artinya sholat itu secara hakikat adalah menjalankan hukum Taurat juga gitu. Makanya Nabi Muhammad kata-katanya shollu ala ra'aitumu usolli. Sholatlah seperti aku sholat, bukan hanya gerakannya. Betul, seperti melihat tapi aku sholat. akhlaknya dia itu loh yang menjalankan hukum Taurat sehari-hari, berbuat baiknya itu loh gitu. Ya kan jelas inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. 29:45. Iya. Jadi sholatnya Nabi itu ya akhlak Nabi secara keseluruhan. Ketika dia menjalankan hukum-hukum Allah, bukan hanya cara sembahyangnya bagaimana. Karena Nabi Muhammad pernah loh sembahyangnya gini, lagi perang gini, kan beda-beda terus kan. Ya itu maksudnya. Jadi saya bukan berusaha untuk bahwa syariat nggak penting, enggak. Tapi kita harus mendudukkan dalam pada proporsinya. Bahwa ini ada budaya, ini ada syariat, ini ada Taurat. Kita merasa bahwa kalau budaya kita udah ke Arab-Araban,
kita udah ngerjain Tauratnya gitu ya. nggak ada hubungan nih Merasa tuh. Islam banget gitu ya. Atau kejawa-jawaan. Semua lah ya. Iya. Itu. Jadi meniru budayanya, menuhankan syariatnya. Tidak mengerti Tauratnya. Iya. Paling bagus ya kita pilih salah satu syariat. Iya. Nah, budaya kita sendiri, Iya. gitu. Maksudnya kan kita diciptain orang, kayak diciptain Allah tuh kan kemarin kita udah bicara dispersi. Cahaya itu memencar dan jadi perbedaan macam-macam kan. Nah, Gitu. waktu Mas Sony ngomong tadi tentang ada dari Taurat ke syariat ke budaya, jadi ingat kalau buka bareng Mas Sony. Kalau buka bareng tuh gini. Kita buka puasa pakai kurma, kenapa? Sunnah Nabi kan. ya oke lah ya. Tapi kan maksudnya memang ya mungkin pada saat itu nggak ada candil kali ya di sana kayak. Konteksnya kan bukan masalah kurmanya, bukan masalah apa namanya makanannya, tapi poin utamanya ya tidak dalam konteksnya budaya gitu kan. Itu budaya namanya. Itu lebih kepada Harus budaya. dibedain budaya mana, ajaran mana. Budaya itu bukan ajaran, gitu. Jadi artinya ya begitulah gitu. Jadi kita harus benar-benar makrifat, memahami betul hukum Taurat ini supaya hidup kita itu di dunia akhirat itu sejahtera, bahagia, selamat. Ya, betul. Jangan hanya tahu syariatnya. Kegeeran selamat, tahu-tahu enggak gitu. Kegeeran padahal cuman baru ngikutin budaya gitu Iya, misalnya betul, gitu ya. betul. Oke. Saya mau tambahin sini Mas Suni. Kalau kita sudah bisa clear melihat ini, ada hukum Taurat, hukum-hukum alam, itu kan satu, nggak berubah zaman kapanpun. Begitu dia manifest kepada sosok Musa, ada syariatnya. Kepada Nabi Ibrahim, ada syariatnya. Setiap zaman, bahkan agama lain. Perbedaan syariat, bahkan di Islam sendiri ada banyak mazhab, ada banyak fikih. Nggak apa-apa, belum lagi perbedaan budaya. Jadi kita bisa tempatkan hierarki hukum ini pada konteksnya. Nah, Iya kan? boleh saya masuk situ ya Bang Kang Damai? Ini kan Taurat, semua nabi sama, betul nggak? Iya. Semua nabi yang mengajarkan hukum Taurat ini berbuat baik, menolong segala macam itu, tidak mencuri dan sebagainya itu mengajarkan kita tunduk dan patuh kepada hukum ini. Maka disebut Islam. Iya. Ya. Selaras ya. Islam itu artinya tunduk patuh dan dari salam sejahtera gitu. Nah, makanya semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad itu Islam. Tetapi setiap nabi dan utusan Tuhan diberikan keleluasaan untuk membuat syariat masing-masing gitu loh. Nah, makanya meskipun misalnya di surat 3 ayat 52 pengikut-pengikut Al-Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa itu disebutnya muslim gitu loh. Iya. Meskipun syariatnya beda gitu loh. Iya. Karena dia ngikutin Taurat Karena dia ujungnya. ngikutin Taurat. Yes. Meskipun syariatnya berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad misalnya gitu. Iya. Jadi Allah itu nggak ngurus kita satu-satu gitu loh. Iya, Kang iya. Abu. Iya. Allah udah menggelar hukumnya. Ya, itulah hukum Taurat. Kamu mau ngerjain nggak hukum ini? Meskipun kamu percaya enggak, kamu syariatnya apa, kamu akan terkena hukum ini gitu. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau gitu loh. Mau syariatnya sebagus apapun, nggak Betul. match sama Taurat, that's it. Iya kayak di Al-Maun. Iya. Nah gimana Gitu. Bang? Mas Sony, Kang Abu, kan begitu sesuatu sudah ditetapkan sebagai hukum, dia kan mengikat, ya kan? Iya. Nggak bisa nggak? Kita kalau di sebuah negara harus ada KTP, harus ada paspor misalnya, harus ada bayar pajak, nggak Iya, bisa betul. tuh. Dan petugas-petugas negara patuh pada ini. Kalau dalam konteks negara itu ada konstitusi. Nah, terus ada syariat. Ya, syariat yang datang kepada seorang nabi. Ini loh sebetulnya dilema dalam kehidupan sehari-hari kita itu, Kang Abu ya. Jadi tidak bisa memisahkan ini hukum konstitusi yang menjadi budaya, kesepakatan negara. Ada hukum syariat yang terinspirasi seorang nabi, ada hukum Taurat yang lebih tinggi. Kalau kita sudah bisa menempatkan posisi ini, kita jadi selamat, bisa fleksibel gitu lah, bisa menyesuaikan diri. Nah, saya lagi berpikir ini Kang Abu, mestinya yang diajarkan di sekolah hukum Taurat ini dulu nih sebetulnya sebenarnya. Ya, Maaf ya. Karena Maaf, sorry. kalau nggak repot. Punten. Di Quran itu nggak bicara mengenai tata cara syariat. Bukan karena Quran nggak sempurna loh. Kok cara sembayangnya, gerakannya nggak digambar gitu. Bukan karena Quran nggak sempurna. Tapi memang tadi gitu, Quran tuh isinya Taurat. Syariat ada, ikutin syariat gini, ikutin syariat Nabi Muhammad. Kalau kamu ini ikutin syariat silahkan gitu.
bukan karena Tuhan lupa gitu loh. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan sholat harus begini, pasti digambar dan didetailin. Di-mention lah ya, secara detail harus gitu begini, urut-urutan begini, enggak gitu loh. Karena memang diberi keleluasaan kepada para utusan Tuhan untuk menetapkan syariat sesuai dengan tadi kondisi, tempat, waktu dan sebagainya. Buat kita misalnya sebagai contoh gini, syariat kita sebelum COVID, kita boleh ngobrol gini. Tapi begitu ada COVID, syariat berubah nggak? Berubah, nggak bisa ngobrol gini, harus pakai masker, ya nggak? Aturan budaya berubah ya. Kan berubah dengan waktu, dengan kondisi gitu. Begitu selesai udah COVID, nggak ada selesai nih, kita boleh lagi begini lagi. Itu syariat namanya. Jadi atau apa namanya sesuai kondisi gitu, kira-kira gitu, Bang Kang Abu. Terus tadi gimana tuh Bang Damai? Harusnya tuh Taurat dulu tuh. Ya, jadi kalau misalnya kalau dalam pembelajaran sehari-hari, hukum Taurat ini kan hakikat. Di balik syariat itu udah hakikat, dan itu kalau kita perhatikan itu selaras dengan agama-agama lain, tradisi-tradisi lain. Nah, kalau kita nangkap nih hukum hakikat ini, sunnatullah ini yang berada di balik semua bentuk syariat ini, kita akan selamat, Kang Abu. Nah, bagaimana caranya untuk mendidik hukum Taurat ini kepada seseorang, kepada sebuah komunitas? Kita lihat syariat yang relevan di situ. Oke, jadi pakai stylenya gitu ya? Jadi syariat itu adalah metode untuk mempraktikkan hukum Taurat. Betul. Sebenarnya. Nih, saya tadi kebayang nih Kang Abu, kan kita main TikTok juga, tapi viewer Kang Abu lebih banyak kan gitu. Dalam hukum digital, seseorang yang punya pengaruh adalah yang viewernya banyak. Oke. Tapi kalau dia bertentangan dengan hukum Taurat, dia nanti habis. Jadi bayangkan kalau di zaman, nggak tahu nanti 20 tahun lagi itu kan kemajuan berubah, hukum Taurat nggak berubah. Nggak pernah berubah. Nggak akan berubah. Jadi pendidikan itu harusnya mengajarkan ini melalui apa? Ya kita datang dengan budaya setempat, dengan syariat yang sudah familiar dengan mereka. Betul, kayak Sunan Kalijaga. Iya. Itu Itu mungkin kalimat bahwa sampaikanlah dengan bahasa kaumnya gitu ya. Betul, 14 ayat 4. Iya. Tapi kan kita nggak menolak ada sahabat-sahabat kita juga yang ngotot dihukum syariat ini paling benar. Saya juga pernah sih begitu. Nah, itu perjalanan ya? Iya, tahlilan gimana? Itu masuk neraka semua, hurapat, bid'ah. Tapi begitu pelan-pelan sedikit terbuka hukum Taurat ini, hakikat ini. Oh, nggak gitu deh. Jadi kebijaksanaan terhadap mereka, kita yang berbeda syariat, berbeda budaya, berbeda suku, itu datang dari pemahaman, penemuan tentang hukum Taurat ini. Bahkan menjalani hidup lebih clear. Bahkan saya boleh katakan, kalau kita menjalani hukum Taurat, sebetulnya kita patuh tunduk pada Allah. Betul. Itu Islam, iya kan? Iya. Ya, Itu jadi Islam. saya tadi bilang semua nabi itu Islam karena membawa hukum Taurat, meskipun syariatnya beda-beda. Ini penting digarisbawahi disclaimer, maksudnya sekali lagi bahwa Taurat di sini bukan buku gitu ya. Bukan identik dengan Nabi Musa juga, bukan. Nabi Musa mengajarkan Taurat, tapi bukan kitab bukunya Nabi Musa, bukan. Oke. Al-Quran itu adalah Taurat juga. Al-Quran itu ada. Nah, ini kayaknya harus diulang-ulang gitu ya. Supaya masuk. Oh iya, harus diulang-ulang. memang. Harus diulang-ulang, dan yang nonton juga kunyah dulu gitu ya. Jangan langsung mental, jangan. Kunyah dulu, icip-icip, perasa gitu. Karena gini, kecenderungan mendengarkan yang berbeda itu penolakan biasanya. Ya, kecenderungan nih, begitu beda dikit, wah gitu. Tapi sesuatu yang berbeda itu mungkin ada perspektif atau sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita jadi jauh lebih luas lagi gitu. Nah, Harus dirubah paradigmanya. paradigma itu yang terpenting. Jadi kunyah pelan-pelan, icip-icip, rasain, dan ya balik lagi. Karena juga lagi nonton Tiga Fakir sih, itu sih intinya ya. Aku pernah ngomong sama Kang Abu dan Bang Damai juga ya, Iya. bahwa syariat itu kayak olahraga kan. Iya. Jadi ada yang memilih sepak bola. Sepak bola itu untuk supaya sehat gitu kan, supaya energi karbonnya terbakar dan sebagainya. Sepak bola itu punya aturan, kalau mau main sepak bola, bolanya nggak boleh dipegang, itu handsball namanya. Gitu. Ya. Nah, dia memilih olahraga basket gitu. Jadi ketika dia olahraga basket ya ada aturan. Nah, ketika dia basket nggak boleh ditendang, Harus pakai tangan. harus pakai tangan justru. Yang di sini nggak boleh, yang di sini harus. Nah, tapi orang yang milih sepak bola nggak bisa bilang, oh sehat harus lewat sepak bola, di luar bola nggak sehat gitu, masuk neraka gitu kan. Itu kan syariat gitu loh. Nah,
Lalu yang basket juga nggak bisa bilang, wah ini harus basket nih. Kalau nggak basket nggak boleh masuk neraka. Cuman di bola dan di basket kan harus fair play, harus main jujur, nggak boleh cheating, nggak boleh sportif dan itu hukum syariatnya gitu loh. Berlaku di semua hukum. Kalau kamu di sini cheating ya kamu kena, dikeluarin kamu gitu kira-kira. Ya cheatingnya tuh Tauratnya gitu. Jadi nggak boleh bilang, wah semua orang harus ikut sepak bola gitu. Harus didudukkan dengan benar. Nah budaya itu lebih dibawa lagi gitu. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau kita mau mendudukkan ini dengan benar, menjalani syariat itu dengan kesadaran. Berarti dia toleran dengan orang yang syariatnya berbeda. Berarti dia bisa memahami bahwa, oh iya, kamu boleh berbeda syariat dengan saya. Tapi yang kita harus sama-sama tahu adalah kita harus gotong royong, berbuat baik sesama dan sebagainya, saling toleransi, tidak menghina Tuhan orang lain, surat 6:108 ya kan. Karena di atas semua kita Tuhannya sama kok gitu. Makanya di surat 3:19-20 Tuhanmu dan Tuhanku itu satu gitu. Ya. Kan di ujungnya sama. Sumbernya Tauratnya sama gitu. Ya. Hukumnya sama. Ya. Gitu. Kira-kira begitu. Dan menarik, ya kita penting untuk mempreteli lah ya, hukum-hukumnya gimana gitu. Tapi sedikit nih Kang Abu yang tadi ya, ini penting banget pada waktu kita memahami hukum Taurat itu. Kita akan bisa berpegang pada situ, kepatuhan. Nah melalui syariat ini, perbedaan syariat itu tidak lagi membuat kita kaku terhadap orang lain kan gitu kan. Ya. Nah pada waktu kita memahami hukum-hukum Taurat ini, kita akan melihat itu ada dalam syariat sebetulnya ya. Syariat yang diturunkan nabi-nabi gitu kan. Nah kalau misalnya, disinilah pentingnya diskusi seperti ini Kang Abu. Supaya kita jadi nggak gebiah-ubiah, main mengkafirkan orang segala macam. Dan yang ini lagi, penting lagi disadari. Misalnya ada orang tokoh agamawan, apapun agamanya. Dia ngeliat orang-orang kan nggak tahu. Dia gunakan simbol-simbol itu untuk kepentingan pribadinya. Dia melawan hukum alam, hukum Taurat. Dia hancur. Hancur dia. Ya. Ya kan hukum Allah bekerja. Iya. Jadi kalau boleh dibilang hancurnya sebuah misalnya agama misalnya ataupun sebuah kelompok spiritual ketika dia tidak setia pada hukum Taurat. Betul. Dia terjebak pada simbol-simbol saja. Dan sebaliknya, kaum-kaum yang menjalankan hukum Taurat akan menjadi kaum yang mewarisi, dilebihkan dari iya. kaum yang lain. Surat 3 ayat 140. Namanya kalau di Quran hakikat dari Bani Israel. Ya. Israel itu ada diperjalankan, El itu adalah kepada Elai, Tuhan Allah. Jadi kaum yang menjalankan hukum syariat, dia akan menjadi kaum yang terdepan, paling maju di bumi ini gitu. Bukan berarti Israel itu yang di Palestina, bukan sebuah negara. Ini hakikat, bisa negara apa aja, dan syariat apa aja gitu. Nah, saya mau tambahin dikit ya, ini mumpung lagi seru nih soalnya, lagi on fire. Ciri-ciri cahaya itu lentur, fleksibel dia tadi kata Bang Dame. Namanya defraksi. Dia lurus, nggak bisa dibelokin, tapi bisa lentur gitu. Nah, kelenturan itulah syariat. Sebagai contoh misalnya ada dokter bedah. Dia harus bedah orang 10 jam nggak boleh ninggalin tempat. Masa ditinggal sholat dulu? Kan mati pasiennya, betul nggak? Ya dia boleh menunda syariat. Tapi waktu kerja harus ngerjain hukum Taurat nih. Nggak boleh sembarangan gitu, harus do the best gitu kan. Itu hukum Tauratnya gitu. Jadi syariat itu bisa lentur. Makanya di surat 403 itu, kita mau kuta waktu-waktu yang tentuin, tapi boleh dijama, ya kan? Kalaupun kita syariatnya kita sekarang mau ngikutin Nabi Muhammad, bisa dijama. Puasa pun bisa diganti gitu. Dan sebagainya gitu kan. Jadi lentur. Syariat itu lentur kok. Nggak bikin kita harusnya berselisih. Nggak bikin kita tersiksa sebetulnya. Betul. Dan di 22:17 dikatakan, bagi semua orang yang berbeda syariat, mau Yahudi, Nasrani, Allah lah yang memberi keputusan di hari kiamat. Finalnya di situ. Jadi bukan kita. Tapi emang menarik Nggak sih. ada orang boleh ngejudge Benar. karena syariat gitu. Benar. Dan Allah lewat hukumnya ya. Bukan Allah satu-satu diputusin gitu. Rapotnya Kang Abu satu-satu enggak, hukum. Ya, hukum. Itu emang beda tipis sih. Jadi ingat ada kawas tulisan keren nih Mas Sani. Jangan sok-sok ateis, bilang aja malah sholat katanya.
sok-sok ateis lah gitu. Dan itu menarik. Oke, kita akan deep dive di hukum-hukum Taurat tentu saja, dan sekali lagi ini perlu dikunyah pelan-pelan, diicip-icip gitu, dan direnungkan gitu ya, bahwa mungkin perubahan paradigma itu memang perlu latihan gitu ya. Menerima sesuatu yang berbeda itu memang perlu latihan, dan mudah-mudahan dari obrolan kita ada sedikit atau suatu hal yang membuat kita merubah sudut pandang gitu, memperluasnya, dan apapun itu semoga dalam kebermanfaatan. Terima kasih.